Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Devia Pramana nomor Mase dengan NIM 63220930 dengan kode ujian 0137 mata kuliah Statistik Probabilitas. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS 26. Tunggu tampilannya seperti ini. Habis itu sesudah itu kita pilih new database. Sesudah itu kita pilih variable view di bagian bawah. Kita masukkan datanya yang kita mau masukkan di SPSS 26. Karena soalnya itu adalah 5 sampel berbentuk merek sepatu serta penilaian ketahanan lamanya sepatu itu dipakai atau digunakan. Pertama-tama kita masukin ketahanannya dulu di bagian name. Terus pada bagian desimalnya kita nolin saja supaya tidak ada bagian desimal di belakang. Labelnya dicatat sebagai lamanya ketahanan. Selanjutnya kita menulis merek sepatu di bagian nama. Desimalnya juga dinolin. Habis itu di bagian value-nya kita menulis merek-merek sepatu. Yang pertama itu ada Reebok, yang kedua ada Bata, yang ketiga itu Nike, keempat itu Adidas, dan yang terakhir itu kelima Converse. Kalau sudah klik OK, kita lanjut ke data view. Pada bagian data view, kita mengurutkan sesuai kelompok pada bagian data yang sudah ditetapkan di soal. Kode 1 itu dikelompokkan pada Reebok dengan nomor urutannya. Dilanjutkan sampai kode berikutnya dengan nilai ketahanan sepatu tersebut sampai kode kelima. Sesudah data terupload, sekarang kita pilih analyze, terus deskripsi statik, explore, pindahkan lama ketahanan pada dividend list, terus merek sepatu pada faktor list. Habis itu kita klik plots, checklist normality plots with test untuk melihat tes normality. Nah, kalau sudah muncul berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk diperoleh seluruh nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi untuk dilakukan uji ANOVA. Melihat uji ANOVA, kita balik ke data, klik analyze, compare means, habis itu pilih one way ANOVA. Kita pindahin lagi lama ketahanan pada dividend list dan merek sepatu pada faktor. Habis itu kita pilih option checklist bagian deskriptif dan homogenetif. Klik continue dan OK. Nah, bisa dilihat berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001 yang mana lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata ketahanan yang signifikan antara merek sepatu Reebok, Bata, Nike, Adidas, dan Converse. Untuk soal nomor 2 sama kayak tadi, buka SPSS 26, klik new dataset, masuk ke variable view. Habis itu pada bagian name ditulis laba, type-nya numerik dan desimalnya itu 0. Serta pada bagian measure itu kita ubah menjadi skala. Sehabis itu kita masuk ke data view untuk memasukkan 35 angka yang mendekati rata-rata 650. Karena di sini tidak dikasih datanya, jadi aku buat aja datanya sendiri 35 angka. Sesudah itu kita klik analyze, pilih deskriptif statistik, pencet lagi deskriptif. Habis itu masukin laba pada variabel, klik OK. Berdasarkan nilai statistik deskriptif, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 35 angka, nilai laba minimumnya sebesar 500 dan maksimumnya sebesar 800. Rata-rata laba yang diperoleh sebesar 65571,43
dengan simpanan baku sebesar 74917,32. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata laba penjualan berada di atas 500. Sesudah itu kita balik ke data untuk melakukan uji hipotesis. Klik Analyze, pilih Compare Means, One Sample T-Test. Masukkan laba pada variabel isi pada bagian text value dengan 500 dan klik OK. Pada penelitian ini dilakukan uji one sample t-test untuk mengetahui apakah rata-rata berada dari 500. Dari 35 sampel diperoleh rata-rata sebesar 658571. Hasil uji ini menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata laba secara signifikan berbeda dari 500. Karena nilai rata-ratanya lebih tinggi, maka laba terbukti secara statistik lebih besar dari 500. Sekian ujian statistik probabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.